Hmm, gimana ya ini? Halo Dila. Halo Din. Kenapa kamu terlihat seperti bingung? Sebenarnya masih belum paham nih yang chapter 6 supply demand and government policy. Oh, kalau materi itu mah aku udah paham, Dil. Soalnya aku lihat video pembelajaran dari kelompok 5. Hai semuanya, kami dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Nuraini Fatona Ramadhani dengan NIM F0325197. Perkenalkan, nama saya Andi Nindawidyaningrum dengan NIM F03251176. Perkenalkan, saya Andina Nurlaila Haryanto dengan NIM F03251177. Saya Suci Khaironisa dengan NIM FL325247. Perkenalkan, saya Fadila Auliani dengan NIM F03252557. Selamat menyaksikan! Kelompok 5 akan menjelaskan tentang chapter 6 yaitu Supply, Demand, and Government Policies. Nah, materi apa saja sih yang akan dibahas dalam chapter 6 ini? Yang pertama yaitu apa itu harga tertinggi dan harga terendah. Yang kedua yaitu bagaimana harga tertinggi dan harga terendah itu mempengaruhi hasil pasar. Yang ketiga yaitu berapa besar kejadian pajaknya dan apa yang menentukan kejadiannya. Yang keempat yaitu bagaimana pajak itu bisa mempengaruhi hasil pasar dan bagaimana efeknya bergantung pada apakah pajaknya itu dikenakan pada pembeli atau penjual. Sebelum aku mulai, gimana kalau kita kenalan dulu sama materinya? Jadi, ketika pemerintah ikut campur dalam pasar bebas memiliki harga equilibrium atau harga keseimbangan, di mana jumlah barang yang ingin dibeli orang atau permintaan sama dengan jumlah barang yang ingin dijual atau penawaran. Namun, terkadang pemerintah menganggap harga keseimbangan ini tidak adil. Bisa jadi terlalu tinggi bagi pembeli atau terlalu rendah bagi penjual. Oleh karena itu, pemerintah menerapkan pengendalian harga atau price controls. Nah, pengendalian harga atau price controls ini dibagi menjadi dua, yaitu batas atas harga atau price ceiling dan batas bawah harga atau price floor. Nah, kita bahas dulu tentang price ceiling. Price ceiling ini adalah harga maksimum legal yang boleh dikenakan untuk sebuah barang atau jasa. Tujuannya untuk melindungi konsumen atau pembeli agar tidak membayar harga yang terlalu mahal. Contohnya, kontrol sewa apartemen. Tujuannya agar pembeli mendapat harga yang terjangkau. Kedua, batas harga bensin ditetapkan pada saat kritis. Nah, dari penerapan price ceiling ini, tentunya muncullah kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Nah, di sini ada dua kemungkinan, yaitu tidak meningkat atau not binding. Ini terjadi ketika batas harga ditetapkan di atas harga equilibrium pasar. Contohnya, harga ekstrim pasar sudah $3, lalu pemerintah menetapkan batas atasnya $4. Nah, maka ini tidak ada efeknya, karena pasar tetap menjual es krim seharga $3. Nah, sedangkan $3 ini sudah berada di bawah batas $4. Jadi kebijakan ini tidak mempengaruhi pasar. Nah, berikutnya, meningkat atau binding. Ini terjadi ketika batas harga ditetapkan di bawah harga equilibrium pasar. Contohnya, harga es krim di pasar ada $3. Lalu pemerintah menetapkan batas atasnya seharga $2. Maka terjadilah kelangkaan. Karena harganya murah, banyaklah peminatnya. Tetapi karena harganya udah murah dan peminatnya banyak, produsen jadi malas untuk menjual dan memproduksi. Nah, sehingga terjadilah kelangkaan barang. Maka timbullah mekanisme penjatahan selain harga, misalnya antri panjang, penjual membeli pelanggan, atau bahkan pasar gelap. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang batas harga bawah atau price floor. Apa sih yang dimaksud dengan batas harga bawah atau price floor? Batas harga bawah atau price floor adalah batas bawah yang ditetapkan untuk harga suatu komoditas di pasar. Pemerintah biasanya menetapkan batas harga bawah untuk memastikan bahwa harga pasar suatu komoditas tidak turun di bawah tingkat yang dapat mengancam kelangsungan finansial produsen komoditas tersebut. Di sini ada contoh dari batas harga bawah. Contohnya Undang-Undang Upah Minimum. Hampir semua ekonomi di dunia menetapkan batas harga minimum untuk pasar tenaga kerja. Biasanya, batas harga minimum bersifat mengikat di pasar tenaga kerja yang tidak terampil dan tidak mengikat di pasar tenaga kerja yang terampil. Batas harga minimum ditetapkan melalui Undang-Undang Upah Minimum yang menetapkan batas bawah untuk upah. Lalu, ada dua jenis batas harga bawah. Yang pertama ada batas harga bawah yang tidak mengikat atau not binding. Jadi, batas harga yang tidak mengikat adalah batas harga yang lebih rendah dari harga pasar keseimbangan. Contohnya, pada saat harga pasar keseimbangan adalah P aksen dan kuantitas pasar keseimbangan adalah Q aksen, pada harga P aksen, permintaan konsumen terhadap komoditas sama dengan pasokan produsen terhadap komoditas. Lalu, pemerintah menetapkan batas harga, yaitu PF atau price floor. Pada harga price floor, permintaan konsumen adalah QD
Dan pasokan produsen adalah QS, namun harga dasar yang tidak mengikat tidak mempengaruhi pasar. Jadi, harga pasar tetap P aksen dan jumlah yang diminta dan disediakan tetap Q aksen. Jadi, produsen dan konsumen tidak terpengaruh oleh harga dasar yang tidak mengikat. Lalu, yang kedua ada batas harga bawah yang mengikat atau binding. Lalu, pemerintah menetapkan batas harga bawah sebesar PF atau price floor yang lebih tinggi daripada harga keseimbangan. Oleh karena itu, harga di pasar tidak dapat turun atau harganya di bawah dari PF atau price floor. Jadi, pada saat harga PF atau price floor, permintaan konsumen adalah ide atau lebih rendah karena kurva permintaannya menurun. Dan pasokan produsen adalah QS atau lebih tinggi karena kurva pasokannya meningkat. Setelah penetapan batas harga, pasarnya menjadi tidak seimbang dan terdapat kelebihan pasokan sebesar QS dikurangi QD. Di sini, produsen lebih diuntungkan akibat batas harga minimum yang mengikat jika harga yang lebih tinggi atau di atas harga keseimbangan mengganti jumlah yang lebih sedikit yang terjual. Lalu, untuk konsumen, konsumen ini selalu dirugikan karena akibat dari batas harga minimum yang mengikat, mereka itu harus membayar lebih untuk jumlah yang lebih sedikit. Lalu, ada upah minimum. Undang-undang upah minimum tidak mempengaruhi pekerja yang memiliki keterampilan tinggi, tapi undang-undang tersebut mempengaruhi pekerja remaja. Jadi, ada studi jika ada kenaikan upah minimum sebesar 10%, itu akan meningkatkan pengangguran remaja sebesar 1-3%. Selanjutnya kita bakal membahas tentang pajak nih. Jadi semua pemerintahan, mulai dari pemerintahan nasional di seluruh dunia hingga pemerintah di kota-kota kecil, memungut pajak pada barang dan jasa untuk meningkatkan pendapatan guna membiayai pertahanan nasional, sekolah umum, dan lain-lain. Nah, pajak yang dikenakan pemerintah pada barang dan jasa ini dapat dihitung melalui yang pertama persentase harga barang, yang kedua pajak per unit. Nah, dalam bab ini kita bakal berfokus pada pajak per unit, yaitu pajak yang besarnya tetap untuk setiap barang yang dijual. Di sini kita mau fokus dari sisi pembeli dulu nih, atau tax on buyers. Kita langsung masuk ke contoh ya. Misalnya, pemerintah itu mengenakan pajak kepada pembeli sebesar $1.50 untuk pizza yang dibeli. Nah, diketahui di awal tuh sebelum dikenakan pajak, pembeli itu bersedia membeli 500 pizza dengan harga $10. Namun setelah pajak, pembeli ini udah nggak bersedia nih membeli 500 pizza dengan harga yang sama, yaitu $10. Terus gimana biar pembeli ini bersedia membeli 500 pizza? Yaitu dengan cara $10 ini kita kurangkan dengan pajak yang tadi, yaitu $1.50, sehingga hasilnya menjadi $8.50. Nah, di harga $8.50 inilah pembeli itu bersedia membeli 500 pizza. Di sini juga terlihat dari kurva permintaannya bahwa bergerak dari D1 berpindah ke D2. Selanjutnya, apabila pajak itu sudah ditetapkan, maka keseimbangan baru itu akan terbentuk. Nah, di sini harga pasar itu harus disesuaikan, biar penawaran dan permintaan itu tetap seimbang. Akibat dari penyesuaiannya itu, pembeli dikenakan pajak sebesar $1, sehingga yang awalnya tadi pembeli hanya membayar $10, kini harus membayar $11. Begitu pula dengan penjual. Penjual tadi dikenakan pajak sebesar 50 sen, sehingga yang awalnya tadi penjual menerima $10, sekarang hanya menerima $9.50. Nah, selisih dari $11 ke $9.50 ini adalah $1.50, yang dimana itu adalah pajak. Nah, selain itu, berakibat juga kepada permintaannya. Jadi, karena tadi meningkat harga yang ditawarkan untuk pembeli dari $10 menjadi $11, maka permintaan yang diminta oleh pembeli juga turun dari 500 menjadi 450. Begitu pula dengan penjual, karena harga yang diterima penjual itu turun, maka jumlah pizza yang ditawarkan penjual juga menurun. Nah, setelah kita tadi sudah membahas apa itu pajak, pajak dari sisi pembeli, sekarang kita akan beralih ke pajak dari sisi penjualnya. Di sini kita masih menggunakan contoh yang sama, yaitu penjual awalnya menetapkan harga normal, yaitu $10 per pizzanya. Tapi setelah pemerintah mengenakan pajak $1,5 per pizzanya kepada penjual, jadinya si penjual ini juga menaikkan harganya dari $10 ke $11,5. Nah, akibat dari pajak tersebut, itu juga membuat biaya produksi pizza naik, sehingga bisa dilihat kurva supply-nya ini bergeser ke atas. Nah, akibat dari pajak ini juga, penjual jadi mengurangi jumlah barang yang ditawarkan dari yang awalnya menjual 500 pizza, jadi hanya menjual 450 pizza. Nah,
Kemudian harga keseimbangannya ini juga berubah. Di harga keseimbangan $10 per pizzanya, pembeli jadi harus membayar harga yang lebih, yaitu $11. Kemudian penjual juga menerima harga yang lebih rendah, yaitu $9,5, sehingga menghasilkan selisih yang sesuai dengan harga pajaknya. Nah, selanjutnya kita akan membahas siapa sih yang menanggung beban pajak lebih besar. Jadi, jawabannya tergantung elastisitas permintaan dan penawarannya. Contoh yang pertama, jika penawaran yang lebih elastis atau penjual lebih mudah keluar dari pasar, sedangkan permintaannya lebih inelastis atau pembeli tetap akan membeli walau harganya naik, maka si pembeli itulah yang akan menanggung beban pajak lebih besar. Misalnya, karena kita sebagai pembeli itu sulit mengurangi konsumsi barang kebutuhan pokok seperti bensin atau beras, bisa juga obat-obatan, karena kita akan tetap membelinya walaupun harga barang tersebut naik. Nah, contoh yang kedua, jika permintaan lebih elastis, yaitu pembeli mudah berpindah ke produk yang lain, sedangkan penawaran yang lebih inelastis, sehingga penjual itu sulit keluar dari pasar. Maka penjual itulah yang menanggung beban pajak lebih besar. Contohnya, produsen rumah atau nelayan yang sulit berhenti berproduksi dalam waktu singkat. Dan mereka tetap menjual produk mereka walaupun harganya itu turun. Jadi mereka lah yang akhirnya harus menanggung lebih banyak pajak. Jadi kesimpulannya, pihak yang lebih inelastis atau tidak mudah berubah terhadap perubahan harga yang ada, maka ialah yang akan menanggung beban pajak lebih besar. Nah, selanjutnya kita akan membahas siapa yang membayar pajak barang mewah. Kita akan mengambil contoh kasus di tahun 1990. Pemerintah Amerika Serikat menerapkan pajak barang mewah seperti kapal pesiar, jet pribadi, dan mobil mahal yang tujuan awalnya itu untuk mengenakan pajak kepada orang kaya yang mampu membeli barang mewah tersebut. Tetapi kenyataannya berbeda. Permintaan barang mewah ini bersifat elastis karena orang-orang bisa membeli produk lain yang lebih murah dan orang kaya bisa menunda membeli. Jadinya penawaran ini bersifat inelastis. Perusahaan atau penjual ini sudah memproduksi dan tidak bisa berhenti. Jadinya mereka tetap harus menjual dengan harga yang rendah. Akibatnya, perusahaan pembuat kapal dan pekerja industri ini justru menanggung beban pajak yang lebih besar dan juga bisa mengakibatkan banyak perusahaan kapal bangkrut dan pekerjaannya kehilangan pekerjaan. Nah, selanjutnya yaitu contoh soal dari Active Learning 1, yaitu price selling $90. Definisi dari price selling adalah harga maksimum yang sah. Jadi dalam kasus ini itu, dalam kasus price selling $90, harga itu tidak boleh melebihi dari $90. Contohnya dari pemerintah itu bilang harga kamar hotel itu tidak boleh lebih dari $90. Nah, tujuannya agar rakyat kecil atau orang yang berpendapatan rendah itu mampu menyewa kamar. Nah, dampaknya apa? Dampaknya dari price selling $90 di sini adalah yang pertama yaitu harga turun dari $100 menjadi $90. Kalau dari $100 di sini, yaitu kita bisa melihat harga keseimbangan atau titik keseimbangannya itu ada di harga $100. Nah, dampaknya itu harga turun dari $100 menjadi $90 karena pemerintah itu bilang tadi harga kamar hotel itu tidak boleh lebih dari $90. Kemudian dari pihak konsumen itu senang karena harganya tuh murah $90. Itu karena orang-orang tuh banyak yang menyewa kamar gitu. Jadi permintaannya tuh naik menjadi 120 kamar. Nah, tahu dari 120 kamar di sini, teman-teman bisa melihat dari garis demand-nya ini, titiknya di sini bertemu di 120. Kemudian dari pihak hotel, mereka kecewa karena harga itu terlalu rendah gitu. Jadi hotel tuh malas menawarkan banyak kamar atau malah mengurangi layanannya. Dan penawarannya turun menjadi 90 kamar. Bisa dilihat dari garis supply-nya di sini, ini bertemu di titik 90. Hasilnya itu terjadi kekurangan atau shortage kamar sebanyak 30. Jadi ada 120 orang yang mau menyewa, tapi cuma ada 90 kamar. Jadi 30 kamarnya itu kurang. Jadi mungkin dari pihak hotel akan memilih penyewa secara subjektif. Jadi misalnya pihak hotel hanya menyewa hanya untuk teman atau kenalan.